Baik, ini slideshow-nya jadi manual di sini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah Ya, sehat. Pak. alhamdulillah. Baik, pada kegiatan tatap maya kali ini, ya yang kemarin kita tatap maya pertama dan ada yang ulangan, ada yang lupa nih, kita tidak ada yang memimpin doa. Nah, sekarang sebelum kita mulai, adakah yang mau memimpin doa? Pak Ustadz Yuki, bangga doa Pak Ustadz Yuki. Mangga Pak Dian, siap. Ya, Sebelum nah, ya siap. Izin Pak Cecep. siap, mangga Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mengawali kegiatan tatap maya ini, semoga diberikan kelancaran dan keberkahan ilmu. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Mangga, turun. Baik, terima kasih Pak Yuki. Bapak Ibu, nah ini ada kesepakatan bersama, yaitu yang pertama menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal wajar. Untuk kesepakatan bersama ini bisa kita sepakati, Bapak Ibu? Kalau Bisa, Pak. jempol atau mic-nya dinyalakan. Siap. Baik, kita lanjut. Nah, tujuan luasnya yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Capaian akhir pelatihan yaitu guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran khususnya atau dari modul ini yaitu setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu yang pertama memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Yang kedua, peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Agenda hari ini yang pertama ada review, framework, dan model tulisan refleksi. Yang kedua ada tulisan refleksi 3 babak. Nah, adapun untuk durasi waktunya, nanti untuk yang 5 menit pertama akan ada pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. Kemudian berikutnya ada 10 menit untuk melakukan review framework dan model tulisan refleksi framework Borton. 10 menit kedua, kita akan ada review framework dan model tulisan refleksi framework Gibbs. Yang berikutnya ada tulisan refleksi 3 babak. Babak pertama selama 20 menit, tulisan yang ada terkait kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. Kemudian babak yang kedua nanti ada berbagi refleksi, tulisan refleksi kita pada tahapan perasaan, evaluasi, analisis dari framework Gibbs menggunakan roda emosi yang menggambarkan perasaan. Dan 20 menit terakhir yaitu di babak 3, kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Nah, berikutnya ada review framework dan model tulisan refleksi. Nah, yang pertama ada framework Borton. Bapak Ibu, adakah yang mau berelaborasi terkait framework Borton ini? Ada di LMS nih.
Silahkan sampaikan pendapatnya terkait framework Borton ini, jenis refleksinya. Mangga Bapak Ibu yang mau berpendapat bisa raise hand. Halo, adakah yang mau berelaborasi Bapak Ibu di framework Borton ini? Apa yang direfleksikan, terus apa hasilnya, terus sekarang apa yang harus dilakukan, tindakan reflektif apa yang harus dilakukan. Ada yang mau berelaborasi Bapak Ibu terkait ini? Ya, ada dari Pak Fatah. Silakan Pak Fatah. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Selamat malam buat semuanya. Di sini saya mencoba ya Pak ya. Maaf kalau ada salah. Mohon dibantu dikoreksi itu ya. Kalau yang saya tahu, framework Borton itu kalau tidak salah pada tahun 1970, Borton ini mulai mengenal konsep model proses pendidikan. Di sini kita bisa dilakukan untuk framework Borton ini dari SD sampai dengan SMA. Ada 3 tahapan, mulai dari apa, terus apa, sekarang apa. Kalau dalam bahasa Inggris mah ada what, ada so what, ada no what gitu ya Pak ya. Nah di sini kalau pada tahapan apa itu, murid akan menuliskan pengalaman mereka dan mengeksplorasi respon mereka terhadap pengalaman yang terjadi gitu. Dan murid menggambarkan apa yang terjadi saat mereka melakukan olahraga. Dan untuk tahapan di terus apa, itu murid akan menganalisis sebuah kejadian dan akan menggunakan pemikiran kritisnya, terutama saat mereka mempelajari pelajaran PJOK. Ada 2 cara yang direkomendasikan biasanya tuh, analitis dan perenungan biasanya Pak. Saat murid melakukan proses analisis, memang itu sangat bermanfaat Pak untuk anak-anak murid. Namun ada beberapa pengalaman yang berhubungan dengan nilai dan perasaan hanya yang akan didapat saat pembelajaran PJOK itu sendiri Pak. Nah untuk know what, sekarang apa, itu murid akan dibantu oleh gurunya Pak sebagai pengajar untuk mengidentifikasi proses yang dapat membantu mereka menyelesaikan tantangan mereka yang dihadapi saat pembelajaran PJOK. Gitu, dari sisi keterampilan, pengetahuan, sumber belajar atau sumber ajar yang diberikan oleh guru terhadap peserta didiknya, agar pemahaman mereka jelas gitu Pak dari 3 tahapan ini gitu. Mungkin itu sih Pak yang saya pahami tentang framework Borton. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Fatah, luar biasa. Bisa apresiasi dulu untuk Pak Fatah. Lengkap sekali ya yang disampaikan oleh Pak Fatah ini. Dari yang lain, ada yang mau berelaborasi atau berpendapat? Oke, dari Pak Dian, silakan Pak Dian. Izin Pak Cecep ya, mungkin tadi yang sudah disampaikan siapa tadi, Pak Fatah ya, terkait dengan itu memang sangat lengkap sekali. Mungkin bisa, kalau saya bisa menyimpulkan bahwa di situ ada kata apa, itu kalau dalam PJOK peserta didik tersebut pada saat itu melakukan teknik, misalkan contoh di bola voli, servis, itu dilakukan dengan gerakan-gerakan servis. Kemudian terus apa, dari hasil gerakan-gerakan servis tersebut yang dilakukan peserta didik itu dianalisis apa yang menjadi kekurangan, sehingga setiap kali hasil servis itu selalu berbeda, atau misalkan dalam hasilnya tidak sempurna. Dan untuk sekarang apa itu merencanakan supaya dari
hal yang sudah dilakukan itu ada perbaikan, yaitu dengan sebelumnya itu melakukan refleksi sehingga untuk merenungkan dari hasil analisis dan kemudian untuk perbaikan supaya teknik tersebut lebih baik lagi. Itu saja mungkin. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Dian. Bisa apresiasi dulu untuk Pak Dian semuanya. Oh, Pak Repam. Ya, siap Pak Pak Restu ya, Pak Repam tuh ya. Ada lagi dari yang lain? Nah, Pak Restu silakan, Pak Restu. Halo, Pak Restu. Mic-nya belum nyala, Pak. Pak Restu Fajar, halo. Oke, di-skip dulu ya, Pak ya. Baik, dari yang lain ada lagi yang mau berelaborasi tentang framework Borton ini? Atau sudah cukupkah? Kalau sudah cukup, boleh kasih emot jempol. Oke, dari Pak Yuki, cukup. Pak Restu Ramdhani, Pak Apin. Oke, kalau begitu kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, yang berikutnya ada framework Gibbs. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 3 lingkaran yang berisikan tanda tanya. Adakah yang bisa menjawab terkait ini? Ayo, Bapak Ibu. Ada di LMS nih. Ada di LMS. Pak Restu Fajar sudah kondusifkah? Oh, masih belum. Dari Pak Sarif dulu deh. Coba Pak Sarif, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba eh, memberikan penjelasan tentang framework Gibbs atau disebut dengan Graham Gibbs, nama tokoh pendidikan yang terkenal dengan bukunya yang berjudul Learning by Doing, di mana beliau mengatakan bahwa seseorang itu belajar berdasarkan pengalaman yang terjadi pada dirinya. Pada frameworknya, Gibbs mengenalkan 6 tahapan, mulai dari description, feelings, evolution, analysis, conclusion, and action plan. Untuk tahap deskripsi, contoh pertanyaannya adalah apa yang terjadi atau apa yang sudah dipelajari atau apa yang sedang didalami. Untuk perasaan, contoh pertanyaannya adalah apa perasaan yang muncul saat itu. Kalau contoh pertanyaan dari evaluasi, bagaimana hasilnya, fokus pada hal positif dan negatif meski salah satunya akan lebih dominan. Lanjut ke analisis, contoh pertanyaannya adalah apa yang membuat peristiwa atau pembelajaran yang kita alami berjalan baik dengan buruk. Dan untuk kesimpulan atau conclusionnya, contoh pertanyaannya adalah apa makna pembelajaran yang didapatkan setelah kejadian ini. Dan untuk rencana tindak lanjutnya, contoh pertanyaannya adalah bagaimana atau di mana atau kapan saya dapat menggunakan pengetahuan atau keterampilan pengalaman baru saya. Itu mungkin Pak. Baik, terima kasih Pak Sarif. Ada lagi? Tadi sudah ada yang ngacung, menghilang. Bisa apresiasi dulu untuk Pak Sarif, Bapak Ibu semuanya. Nah, tadi ada lagi yang raise hand. Ada yang mau menambahkan? Bapak Ibu, terkait framework Gibbs ini? Oh ya, Pak Apin, silakan Pak Apin. Ya Pak, mohon izin ya semuanya Pak Cecep.
mau menambahkan aja mungkin Pak, di poin yang terakhir di rencana tindak lanjut itu, yang saya baca tadi Pak, jadi ada kalau hal tersebut dari deskripsi apa yang telah dialami, kalau dialami kembali jawabannya seperti apa, kalau supaya tidak dialami seperti apa mungkin di RTL-nya, di rencana tindak lanjutnya seperti itu Pak ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Apin. Pak Syarif mau menambahkan, masih raise hand? Sudah, Pak. Oh, sudah, oke. Dari yang lain? Dari yang lain ada yang mau menambahkan terkait framework Gibbs ini? Atau sudah cukup jelas? Atau masih bingung? Sudah cukup berarti ya, Bapak Ibu? Cukup. Kalau sudah cukup, kita maju ke slide berikutnya. Ada tulisan refleksi. Nah, kita akan masuk ke tulisan refleksi 3 babak. Mari kita baca kembali tulisan Ibu Bapak pada LMS terkait apa kecenderungan nilai orientasi Ibu Bapak. Menurut Ibu Bapak, seberapa dalam tulisan refleksi saya? Betulkah itu sebuah refleksi singkat? Kaitkan dengan framework yang kita bahas barusan. Yang berikut, mari kita coba memperbaiki tulisan kita dengan kegiatan menulis refleksi 3 babak. Nah, instruksinya nanti saya akan kirimkan linknya, ada Google Slide ya. Nanti setiap peserta dapat menuliskan nama di masing-masing slide. Nanti saya akan menyiapkan timer ya. Setiap soal dijawab selama 4 menit setiap pertanyaan ya. Kemudian Bapak Ibu akan diminta untuk membuat tulisan refleksi pada 3 babak yang berbeda. Penulisan analisis refleksi menggunakan deskripsi framework Gibbs. Setelah tiap babak selesai, tulisan Anda akan diminta untuk membaca tulisan refleksi rekan Anda dan memberikan umpan balik terhadap tulisan rekan Anda tersebut. Bersikap terbuka dengan masukan dengan orang lain. Sebentar Bapak Ibu, izin share screen dulu. Untuk linknya Google Slide-nya saya share di kolom chat. Silahkan bisa diakses. Saya coba share screen dulu. Nah, ini adakah yang sudah bisa masuk? Silakan tuliskan nama Ibu Bapak ya di masing-masing slide ya. Di sini ada 14 slide. Bisa masukkah Bapak Ibu ke dalam link Google Slide-nya? Sudah bisa masuk.
Ini apakah tinggal langsung klik di yang hijau itu nama? Tidak ada suaranya Pak Cecep. Tidak ada suaranya Pak Oh, Cecep. ya siap. Pastikan di tiap slide si Bapak Ibu kasih nama ya, atau mau saya urutkan saja namanya. Belum bisa nulis namanya Pak, nggak tahu loading atau apa ini teh. Oh, Sama ini juga Saya belum di bisa kotak. menulis, Sama. Pak. Belum bisa menulis. belum bisa nulis ya. Kayaknya harus request untuk edit, Pak. Ya, request editnya dari Bapak ini. Jadi Bapak Iya, yang kayaknya gitu. ACC-nya. Harus izin. Sebentar. Ini, oh iya, bentar. Tadi berubah settingannya. Editor. Nah, sudah editor. Bentar ya. Saya coba kirim ulang. Saya coba kirim ulang linknya. Coba link yang baru Bapak Ibu. Bisa, Pak. Ini, Bapak. Ya, silahkan. Silakan kalau yang sudah bisa mengedit. Untuk babak 1 ada pertanyaan pemantiknya. Yang pertama ada apa kecenderungan nilai orientasi saya. Yang kedua, apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut. Yang ketiga, apa bukti pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut. Ya, 5 menit cukup Bapak Ibu untuk mengisi. Ini yang mengisinya yang refleksi 3, Pak ya? Babak 1, Pak. Oh, babak 1. Ya, refleksi 3 babak kan di situ ada. Oh, ya. Babak Ya. 1-nya, Pak. Ya, ada 3 baris. Kita coba isi dulu di babak 1. Untuk slide 1 tadi diisi Pak Iwan. Slide 2 diisi Pak Dian. Slide 3 Pak Yuki. Slide 3 Pak Yuki, slide 4-nya halaman 5-nya masih kosong. 6 kosong. 7 kosong. 8 Pak Restu Ramdhani. 9 kosong. 10 kosong. 11 ada Ibu Juliarda Arihta. 12 kosong. 13 kosong. 14 ada dari Pak Restu Fajar. Silakan mulai diisi ya Bapak Ibu. Waktunya 5 menit mulai dari sekarang. Haji di mana Ji? Ada charger lagi Ji? Bu, Pupu Bu, nelfon Bu.
Punten tadi babak satu ini diisi apa, Pak? Oh, sebentar Bu, saya share ulang ya. Ya. Sebentar. Nah, ini pertanyaannya, ada apa kecenderungan nilai orientasi saya? Apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Apa bukti atau pengalaman saya terkait nilai orientasi? Ya, Bu Destra. Apa kepencet? Siap, Bu. Ya, Pak Fatah gimana? Pak Punten, ini tuh dari pernyataan pertanyaan pematik ini tuh 1, 2, Ya, 3 ini diisi di nomor 1 satu. ya? Oh, jadi Iya, ada 3 berarti ya? iya, 3 jawaban berarti ya? iya, iya, Pak. Oke, siap. Di babak 1 ya? Iya, Siap, siap. Terima kasih, Pak. ya, sama-sama, Pak. Ya, waktunya habis, tapi masih banyak yang belum terisi ya. Sepertinya butuh perpanjangan waktu ini. Silakan Bapak Ibu, silakan selesaikan dulu jawabannya. Nanti kita diskusikan sama-sama ya.
Jadi kacau juga. Pak punten untuk poin 3-nya apa, Pak? Kalau yang kedua apa Pak Patah, punten? Yang kedua itu apa yang membuat saya menulis nilai orientasi tersebut? Apa yang membuat? Nah, itu ada tuh oleh Bapak fasilitator tuh. Apa bukti? Siapa Patah? Ada yang sudah selesai kah? Ini Ibu Juliarda. Semua jawaban Ibu diisi di babak 1, Bu. Nanti babak 2 dan babak 3 ada lagi. Ini kita masih di babak 1. Jawaban Ibu Oh diisi iya di Pak, babak 1. siap. Ya, atur nuhun Ibu.
Pak Restu Ramdhani ya. Diisi di babak 1 semua ya, Pak. Siapa izin? Siap. Nah, ini dari Pak Yuki nih, sepertinya udah selesai nih Pak Yuki. Ya Pak, siap. Siap. Nanti kita coba saling membacakan ya dengan rekan yang lainnya, Pak ya. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, gimana Pak Restu? Bapak punten ini teh keluar masuk terus dari tadi, sinyalnya kurang support. Mau tanya ini tentang pertanyaan pemantiknya, kecenderungan nilai orientasi saya ini pada pembelajaran PJOK pada umum atau pada umum, Pak? Iya, betul. Pada pembelajaran PJOK berarti. Iya, pada kegiatan pembelajaran PJOK. Baik, terima kasih Pak. Ya, siap, sama-sama Pak. Izin Pak Cep, kenapa yang saya nggak muncul lagi ya di Nggak muncul lagi. di Menghilang slide-nya? jawabannya. Heeh. Hilang? Iya, Oh, hilang. iya. Saya jadi menghilang, nggak ada ini. Waduh. Kan saya tadi slide 3 ya Pak ya. Tuh jadi Iya. kosong. Oh iya, jadi kosong ya. Iya, makanya saya mau ngeceknya, tapi jadi hilang. Coba di Ando Pak, unduh. Bisa Kurang nggak? hujan. Anonya nggak nyala Pak. Nggak nyala ya? Waduh, Mati. apa kehapus sama peserta lain gitu ya? Kayaknya mah ketimpa, ini ada yang nulis kayaknya. Tuh jadi hilang. Jadi pada hilang ini. Waduh, gimana? Ya jadi tinggal 11 ini dari 15. Dari 15 slide. Iya. Iya. Aduh, gini deh kita coba langsung baca saja yang sudah lengkap ya daripada hilang lagi. Ada yang Padian juga hilang. Iya, yang Padian juga hilang tadi. Pak Restu aman? Pak Restu udah aman. Pak Iwan tidak ada. Pak Dian tidak ada. Pak Yuki Aman, tidak terbatas ada. satu lagi, tenang. Kita coba dulu yang Pak Fatah nih. Pak Fatah, boleh Waduh. kemukakan. Gak apa-apa Pak, kita belajar sama-sama Pak. Siapa? Sama Pak. Ya. Izin saya perbesar sedikit nih. Oke. Dari Bapak dibacakan apa oleh saya, Pak? Sama Bapak, sama Pak Fatah, silakan. Oke, siap. Untuk babak pertama ini refleksi. Yang pertama, apa kecenderungan orientasi saya? Kecenderungan orientasi saya itu nilai saya sebagai seorang guru PJOK adalah orientasi pada nilai kesehatan dan kebugaran. Saya percaya bahwa kesehatan fisik dan mental sangat penting untuk mencapai potensi maksimal dalam kehidupan, terutama untuk para siswa-siswi peserta didik. Selanjutnya, apa yang membuat saya menulis nilai orientasi tersebut? Yang membuat saya menulis orientasi tersebut, saya selalu mengutamakan pembelajaran yang mendukung
peningkatan kesehatan dan kebugaran siswa-siswinya, terutama ketika saya mengajar pembelajaran PJOK, saya selalu ingin dan selalu mengutamakan pembelajaran itu meningkatkan kesehatan kebugaran siswa peserta didik saya. Selanjutnya, apa bukti pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut? Dengan orientasi pada nilai kesehatan dan kebugaran, saya memberikan kontribusi nyata saat pembelajaran PJOK di lapangan dengan membentuk karakter siswa saat pembelajaran PJOK itu tidak banyak diam atau tidak banyak berteduh di pinggir lapangan atau juga misalkan banyak bermain handphone. Jadi saya di lapangan selalu memberikan instruksi siswa selalu aktif agar menjadi individu yang sehat gitu Pak. Jadi saat pembelajaran mereka harus fokus untuk mendapatkan nilai kesehatan dan kebugarannya. Begitu Bali Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bisa apresiasi dulu untuk Pak Fatah semuanya, Bapak Ibu. Baik, kita coba lihat lagi yang sudah. Pak Apin masih mengetik. Pak Restu Ramdhani, oh belum, masih mengetik juga. Mana lagi nih yang udah nih? Ini tuh harusnya dibacakan sama peserta lain, tapi takut terhapus lagi, takut menghilang lagi. Iya, udah capek-capek nulis. Pak Yuki hadir monitor, Pak Yuki? Hadir. Bisa disampaikan saja, meskipun sambil tidak membaca, Pak. Masih ingatkah jawabannya? Sedikit ya Pak ya, sedikit. Boleh Pak, silakan Pak. Orientasi saya yang pertama, apa ya tadi saya lupa nulisnya nih Pak nih. Nanti diperbesar dulu Pak ini untuk jawabannya. Kecenderungan orientasi saya pada pembelajaran PJOK, saya lebih mengedepankan pada berpusat pada anak ya Pak ya. Karena segala sesuatu kita harus dipusatkan sama anak dulu lah untuk di kurikulum Merdeka ini. Karena memang orientasi saya mengajar itu sekarang intinya kita hanya sebagai fasilitator saja. Artinya ini ada hubungannya antara manusia dengan manusianya ini. Kita sebagai manusia yang dewasa, anak-anak kan belum dewasa, jadi kita memang hanya memfasilitasi aja kepada si anak agar anak selalu mengembangkan minat dan bakatnya. Terus dia meningkatkan kesehatannya dan kesehatan baik sehat fisik dan mentalnya. Terus yang kedua teh apa sih Pak tadi saya lupa Pak ininya soalnya teh Pak. Tapi masih ingat nih nulis terusnya tadi nulis nanti. Kenapa ya Pak ya? Kenapa? Inti. Yang kedua teh apa tadi soalnya Pak Syep? Aduh saya lupa soalnya. Nggak ada suaranya Pak Syep. Ya maaf, masih di mute. Nah ini ya, Pak. Tersebut intinya dalam pembelajaran PJOK memang kita sebagai seorang guru jangan merasa kita memberikan pembelajaran bahwa kita tuh manusia dewasa yang harus ditutup, digugu dan ditiru selamanya. Tidak Pak, sekarang justru kebalikannya sekarang. Kita belajar dari siswa. Kenapa belajar dari siswa? Siswa zaman sekarang tidak bisa kita kasih tombol A, B, C, D, E, F, G, H. Tidak bisa seperti itu karena memang dunia mereka dengan dunia kita dulu berbeda jauh gitu kan, sangat berbeda jauh. Intinya kita mengikuti pola mereka, tapi dari pola mereka kita ikuti, kita masukin tuh pembelajaran kondisi fisiknya, kesehatannya, karakteristiknya dan lain sebagainya. Ini sedikit Pak. Terus yang berikutnya yang ketiga, apa bukti pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut? Pengalaman saya sebetulnya kalau saya bilang sangat simpel ya Pak ya, melalui pembiasaan sebetulnya Pak, pembiasaan setiap hari terhadap anak-anak. Walaupun ini pembiasaannya sering anak-anak lakukan, tapi ini sulit Pak, sulit untuk dikerjakan dalam waktu setiap hari. Contohnya, saya memberikan treatment ke anak-anak
silakan bangun tidur, anak-anak lakukan peregangan 1 menit sampai 3 menit gitu kan. Tapi pas besoknya saya tanya, anak-anak kadang memang ya belum Pak, belum mencapai ke tahap itu karena memang ini orientasinya kan saya intinya memberikan apa ya treatment terstruktur sebetulnya dalam rentang waktu 1 bulan atau misalnya 1 minggu dulu lah 1 minggu, pas minggu depannya ditanya siapa yang melakukan peregangan setiap hari, kadang ada yang beberapa yang melakukan itu intinya bukti pengalaman saya terhadap nilai orientasi tersebut salah satunya itu. Terima kasih Pak. Baik, sama-sama Pak Yuki. Boleh apresiasi dulu Bapak Ibu. Nah, baik, untuk mengefisiensikan waktu, alangkah baiknya kita maju lagi ke slide yang berikutnya. Nah, kesepakatan pembelajarannya yang tadi itu seharusnya kalau tidak terhapus bisa saling dibacakan ya sama rekannya. Sekarang, nah ada roda emosi. Nih, dari roda emosi ini yang dari tadi direfleksikan oleh Bapak Ibu semua, apa perasaannya ya? Apa perasaannya untuk roda emosinya? Silakan diamati dulu. Nah, nanti akan ada pertanyaan lagi. Nanti akan ada pertanyaan lagi. Sambil saya menambahkan slide lagi nih. Mudah-mudahan Tidak semuanya kelihatan Pak, izin. Yang mana? Yang itu ya? Yang refleksi Yang ya? udah Yang emosi ini Pak. Iya. Oh, kurang besar. Oke, Iya. coba. Iya. Coba. Oh, ini malah iya ya, susah ya. Nah, ini gimana? Sudah terlihatkah? Belum? Kurang besar? Kurang jelas Pak tulisannya Pak. Cukup cuman tulisannya mungkin Pak ya yang agak ini. Iya, ini tuh. Pak, itu ada 3 putaran ya? Berarti kita pilih 3 ya? Boleh, atau salah satu saja juga boleh. Oh, warnanya saja ya berarti ya? Ya, jadi untuk yang ungu ini ada amarah, yang biru ada sedih, terkejut, gembira, cinta, takut. Oke, siap. Nah, nanti roda emosi juga ini kalau nggak salah ada di LMS. Kalau tidak salah ada di LMS untuk roda emosi ini. Ini kurang besar ya. Nah, untuk babak keduanya mungkin ya, mari kita lanjutkan dan perdalam tulisan refleksi kita. Ada pertanyaan pemantiknya. Yang pertama, apa atau bagaimana emosi, keyakinan, nilai atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya. Yang berikutnya ada terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apa sajakah hal-hal baik dan buruk yang sudah terjadi. Berikutnya yang ketiga, bagaimana kita merasakan sebagai seorang guru PJOK dengan kecenderungan tertentu selama ini, apakah kita merasa sudah menjadi guru yang baik atau belum? Kaitkan dengan kelima nilai orientasi yang sudah kita ketahui. Yang keempat, bagaimana saya memanfaatkan teori 5 nilai orientasi ini untuk membantu saya menjadi guru PJOK yang lebih baik. Nah, untuk pertanyaan pemantik ini, yang 4 ini, silakan Bapak Ibu masuk lagi ke refleksi yang 3 babak tadi. Silakan masuk ke refleksi 3 babak yang tadi. Dan dijawab di baris yang babak kedua. Untuk slide-nya sudah saya tambahkan lagi. Untuk slide-nya sudah saya tambahkan lagi. Mungkin yang tadi terhapus bisa tambahkan lagi namanya.
10 menit apa 5 menit Bapak Ibu? 10 menit kayaknya ya. Ada 4 pertanyaan. Izin 10 menit, Pak. Siap, Pak Yuki, Pak Iwan. Bingung nih, Pak. Tenang, Pak. Siap. Bingung. Ya, Kak. Ada roda, Pak Dian, ini ada roda nih. Jadi terhipnotis. Untuk roda emosi mau ditampilkan lagi? Atau cukup? Ya Pak, perlu Pak. Boleh. Nah, ini roda emosinya. Meskipun kurang terlihat ya. Tidak bisa diperbesar lagi ini. Tuh, kalau saya zoom malah mengecil. Nah, ini maksimalnya.
Pak boleh ditampilkan lagi pertanyaan pemantiknya, Pak? Siapa? Sebentar. Tiga 30 detik lagi, Bapak Ibu. Silakan. Baik, sudah habis Bapak Ibu. Nah, sekarang adakah yang mau membacakan tulisan dari peserta yang lain? Bisa dilihat dulu hasil tulisan dari Bapak Ibu yang lain. Ada yang mau membacakankah? Atau mau kayak tadi yang babak pertama membacakan punya sendiri?
Pak Dian kosong, Pak Iwan, Pak Yuki baru 1, Pak Restu Ramdhani nih. Nah, Pak Restu bisa tolong dibacakan Pak Restu? Monitor Pak Restu. Siap, siap Bapak izin. Ya, mangga Pak. Oke. Bagaimana Oke. Bagaimana emosi nilai pola pikir saya terhadap kecenderungan nilai orientasi saya sebagai guru PJOK? Setiap harinya sangat berbeda-beda mungkin ya. Pasti ada saja yang membuat kita emosi atau sebaliknya, yang membuat kita senang dengan perilaku peserta didik yang berbeda-beda. Yang kedua, hal-hal baik dan buruk yang sudah terjadi ialah masih banyak peserta didik yang menganggap PJOK ini hanya main-main saja tanpa memikirkan nilai. Baiknya adalah banyak juga peserta didik yang bersungguh-sungguh dalam menjalani pembelajaran PJOK ini. 3, selama ini masih belum merasa menjadi guru yang baik karena masih banyak kekurangan dan harus banyak belajar lagi, baik dalam menangani peserta didik atau memperdalam wawasan untuk diberikan kepada peserta didik. 4, memanfaatkan atau mengambil pengalaman dari teman sejawat atau dari pribadi kita sendiri untuk selalu memperbaiki yang masih kurang yang ada di dalam diri kita sendiri, Pak. Izin seperti itu. Baik, terima kasih Pak Restu Ramdhani. Boleh apresiasi dulu Bapak Ibu untuk Pak Restu. Baik, sekarang kita coba ke yang lain. Ada, nah Pak Apin nih, udah selesai nih. Pak Apin, monitor, apakah kondusif kah Pak? Halo Pak Apin. Wah, sepertinya tidak kondusif ya. Oke, coba ke yang lain. Pak Fatah masih kosong. Kemudian, nah ada dari Ibu Juliarda. Ibu monitor Bu, kondusif kah? Iya, Pak. Ya, Ibu silahkan dibacakan Bu. Iya. Izin Pak, belum semuanya tapi baru 2 tadi. Gak apa-apa Bu, boleh. Soalnya yang terakhirnya belum selesai terbaca, iya. Untuk orientasi emosinya, sama ya Pak ya, tentunya setiap sikon bisa berbeda-beda, tapi emosi untuk gembira peserta didik sangat utama untuk memotivasi dalam proses belajarnya. Untuk pengalaman baik atau buruknya ketika anak terlibat dalam proses pembelajaran, ketika anak mencoba dan berhasil melakukan tugas gerak, tentunya mereka jadi senang gitu. Mereka tahu kalau dirinya memiliki kemampuan yang belum mereka tahu. Tapi tentunya kalau tugas geraknya kurang baik ketika dilakukan, agak menurun. Tapi di situ tugas kita sebagai pendidik untuk memotivasi bahwa setiap proses itu ya memerlukan waktu gitu, Pak. Ya, segitu dulu paling, Pak. Baik, terima kasih. Bisa apresiasi dulu Bapak Ibu untuk Ibu Juliarda. Iya. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Baik, sekarang kita coba maju ke babak ketiga ya Bapak Ibu. Sebentar, saya tukarkan dulu presentasinya, share screen-nya. Nah, ini yang barusan, berbagi refleksi. Nah, sekarang maju ke babak ketiga. Mari kita lanjutkan dan perdalam tulisan refleksi kita seperti pada tahapan kesimpulan. Rencana tindak lanjut dari framework Gibbs, hubungkan dengan apa yang Ibu Bapak pahami tentang bagaimana kita memaknai kelima nilai orientasi seperti yang tertulis dalam modul. Nah, pertanyaan pemantiknya, ada pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksi 2 babak sebelumnya. Seperti apa gambaran yang ada di kepala saya tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 nilai orientasi.
Yang ketiga, apa yang akan saya lakukan atau ubah pada diri saya sendiri sebagai guru PJOK selanjutnya. Nah, silahkan Bapak Ibu bisa isi di baris yang babak ketiga ya. Untuk 5 nilai orientasinya, apakah sudah dibaca Bapak Ibu yang di modul? Ya, sudah, Pak. Ya, silahkan. Bisa langsung diisi Bapak Ibu. Izin Pak, ini saya hilang kotak babak ketiganya. Hilang? Bentar, Pak Restu. Oh iya, Ramdhani hilang. Pak. Restu Tahu kenapa Pak itu? Duh, sepertinya ada yang ngehapus lagi itu Pak. Coba. Coba di paste aja ya dengan kotak yang tadi yang kedua. Nah, silakan Pak, bisa langsung diisi Pak Restu. Ini paling yang kotak babak duanya saya ke atasin sedikit. Sudah bisa diakses Pak Restu? Siap sudah Pak. Oke, mangga Pak. 10 menit lagi kah? Bapak Ibu semuanya? 10 menit, Pak. Siap, mangga 10 menit dimulai. Ini ngisinya di kolom babak 3, Pak ya? Iya, betul Pak Iwan. Yang Pak Berarti Iwan saya terisi sama yang babak kedua ya? Iya, aduh. Bentar, Salah saya ya. bantu kosongkan Pak. Bentar ya. Saya bantu Siap, Pak. kosongkan. Pak Iwan itu yang paling atas ya. Oke, saya coba tukar dulu. Nah, gimana Pak Iwan? Sudah bisa diakses? Baris ketiganya yang babak 3? Sudah, Pak. Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Oke, silakan Pak. Ya.
Bapak izin boleh diperlihatkan lagi Pak soal pemantiknya. Satu menit lagi, Bapak Ibu. Ada yang mau membacakan kah? Saya lihat sudah ada beberapa orang yang sudah selesai. Ada dari Pak Sarip, Ibu Fitri masih menulis, Ibu Yuliarda, Pak Apin, Pak Apina, Pak Dian juga sudah, Pak Iwan masih menulis. Ya, habis waktunya Bapak Ibu. Nah, sekarang siapa yang mau membacakan kah? Atau saya tunjuk lagi aja? Coba tunjuk ya. Tadi ada dari sebentar. Nah, Pak Apin deh, coba Pak Apin. Pak Apin, Halo Pak, cek. Ada Pak? Halo? aman, Pak Apin, silahkan. Oke. Untuk pertanyaan nomor 1, pelajaran bermakna pada 2 babak sebelumnya menurut saya adalah tidak ada nilai orientasi yang paling bagus gitu Pak, yang harus dipegang oleh guru, yang mana pilih salah satu nggak ada, tapi semuanya bagus mungkin itu ya, disesuaikan dengan kebutuhan murid tadi mungkin gitu Pak. Untuk pertanyaan pemantik nomor 2, guru PJOK yang baik itu adalah yang menguasai nilai-nilai orientasi disesuaikan dengan kebutuhan belajar dari murid dan apa mungkin target jangka panjang dari yang kita berikan kepada murid sebagai implementasi dari nilai orientasi kita sebagai guru PJOK gitu Pak. Nah yang ketiga, untuk saya itu harus merubah diri yang tadinya tidak menerapkan nilai-nilai orientasi lain gitu Pak, dengan mulai mempelajari dan menerapkan kelima nilai orientasi yang ada di modul itu Pak ya, sehingga tidak terpaku pada satu nilai orientasi saja gitu Pak. Terima kasih. Baik, sama-sama. Boleh apresiasi dulu Bapak Ibu untuk Pak Apin. Luar biasa. Berikut saya coba dari Pak Sarif nih. Pak Sarif, halo, aman? Kondusif kah? Halo Pak, gimana suaranya Pak? Bagus Pak? Bagus, Pak Sarif, silahkan. Oke. Iya, kesimpulan pembelajaran bermakna dari 2 babak sebelumnya adalah kalau menurut saya, bahwa nilai orientasi itu, yaitu penguasaan disiplin, proses pembelajaran, aktualisasi diri, tanggung jawab sosial, dan integrasi ekologi sangat penting dan harus dimiliki oleh setiap guru untuk menjadikan guru semakin lengkap dalam pembelajaran PJOK. Dan gambaran guru PJOK yang baik, yang tergambar dalam benak saya adalah, guru itu selalu ditunggu kehadirannya oleh para peserta didik, bagus penyampaian materi dan mencontohkannya, seluruh peserta didik mengikuti aturan yang sudah diterapkan, manajemen kelas baik, kondisi kelas kondusif, permainan yang banyak, tidak monoton, dan tujuan pembelajaran tercapai. Dan untuk ke depannya saya berencana akan memperbaiki diri dari administrasi pembelajaran terlebih dahulu, supaya apapun yang direncanakan di dalam administrasi tersebut bisa dipraktekkan dalam pembelajaran PJOK, lalu merefleksikannya kegiatan yang sudah terjadi dan mengevaluasi baik dan kurangnya dan diperbaiki di pertemuan selanjutnya.
memiliki segudang permainan yang dapat diterapkan dengan fasilitas lapangan yang sempit, tapi peserta didik dapat menikmati permainannya dan yang terpenting tujuan pembelajarannya bisa tersampaikan dengan baik. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Sarif. Boleh beri apresiasi dulu Bapak Ibu untuk Pak Sarif. Luar biasa ya, sangat beraneka ragam sekali ya jawaban Bapak Ibu semuanya. Nah, sekarang kita coba lanjutkan ke slide yang berikutnya. Bentar. Nah, yang barusan berbagi refleksi sudah. Nah, untuk penutup, bagaimana perbedaan tulisan refleksi saya di masing-masing babak yang ada? Ya, ada yang mau berelaborasi, Bapak Ibu, terkait ini? Ada perbedaannya nggak dari babak 1, babak 2, babak 3 terkait tulisan refleksinya? Ada yang mau berelaborasi atau berpendapat? Nah, dari Pak Restu Ramdhani, silakan Pak Restu. Siapa izin? Sangat Pak ya, sangat banyak perbedaannya mungkin karena memang kita belum apa ya, belum masih jauh lah ya, masih harus banyak belajar juga. Mungkin ini waktunya kita untuk meningkatkan lagi kualitas kita di PKG ini. Saya akan sebaik mungkin Pak mengikuti dan menjalani. Kalaupun misalkan masih banyak yang salah ya mohon dimaafkan juga. Itu paling Pak. Baik, terima kasih Pak Restu, luar biasa. Ada dari yang lain, Bapak Ibu, yang mau berpendapat atau mau berelaborasi? Tidak, oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, maka apa pentingnya saya menuliskan refleksi? Yang ketiga, apa yang akan saya lakukan selanjutnya terkait penulisan refleksi ini? Nah, dari ketiga ini ada lagi yang mau berelaborasi, Bapak Ibu semuanya? Atau sudah cukupkah? Cukup sepertinya ya? Tidak ada lagi? Cukup, Pak. Oke, siap. Nah, nanti unggah hasil refleksi modul 1.1 di LMS, gunakan pertanyaan panduan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Selanjutnya, pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu, peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Juga peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi, yang 3 babak tadi ya, Bapak Ibu. Dan terima kasih. Alhamdulillah. Nah, sampai sini ada yang mau disampaikankah Bapak Ibu? Atau sudah cukup? Insya Allah cukup Pak, mudah-mudahan bermanfaat malam ini. Nah, iya, siap. Ada dari Pak Iwan nih, silakan Pak Iwan. Ya. Halo Pak Iwan. Oh, iya Pak. Jadi begini Pak. Ya, Pak. Ya, memang secara tidak disadari begitu Pak ya, dengan mengikuti pertanyaan demi pertanyaan, kemudian kita melakukan menulis refleksi gitu. Yang saya rasakan memang pada di akhir tadi baru merasakan tadi waktu Bapak fasilitator menanyakan itu yang terakhir tadi, saya baru oh iya ternyata ada perubahan pola pikir begitu Pak yang saya rasakan. Artinya ada yang harus dibenahi dalam diri saya begitu dalam proses pembelajaran gitu Pak. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Iwan. Ada dari yang lain yang mau mengambil kesimpulan atau berpendapat? Nah, dari Pak Yuki, silakan Pak Yuki. Ya Pak, terima kasih izin. Dari pembelajaran hari ini, intinya kita sebagai guru PJOK harus merubah paradigma Pak, paradigma lama ke paradigma baru yang memang ini
kalau diterapkan akhirnya akan lebih lebih interaktif dan lebih menyenangkan baik bagi gurunya maupun bagi peserta didiknya. Karena memang tujuan dari PJOK itu kan memang harus menyenangkan, intinya menyenangkan dan selalu happy buat anak-anak, dan gurunya juga harus happy juga gitu ya, biar kita juga nge-stres menghadapi anak-anak, terus menghadapi cuaca, apalagi sekarang cuacanya mulai hujan gitu kan. Jadi memang harus memang ya itu harus merubah pola semua pola yang memang dan kita memang harus selalu upgrading Pak ya, upgrading ya, salah satunya ini dengan PKG ini pola upgradingnya ini terus terang bagus Pak ya, bagus karena memang membuka pola pikir kita, membuka pemikiran yang memang belum kita dapatkan seutuhnya, sekarang sedikit-sedikit mulai terbuka gitu kan. Itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yuki. Ada lagi dari yang lain Bapak Ibu yang mau berpendapat? Sudah cukup? Baik, kalau sudah cukup, kalau yang kondusif silahkan dibuka kameranya, kita foto bersama dulu sebelum ditutup. Sebentar, saya siapkan dulu bentar untuk menyimpan fotonya. Oke, siap semuanya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Izin mematikan rekaman Bapak Ibu.